Banyak orang percaya bahwa setelah usia 60 tahun, keluhan sering lelah, jantung berdebar, atau napas pendek adalah hal wajar dan tak perlu terlalu dipikirkan. Tapi tahukah Anda? Banyak pasien yang awalnya menyepelekan gejala-gejala ini, ternyata justru menyimpan ancaman besar bagi kesehatan jantung mereka. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap penurunan stamina di usia lanjut hanyalah bagian dari proses menua, padahal seringkali itu adalah tanda peringatan dari tubuh kita. Sebagai dokter spesialis bedah jantung yang telah menangani ribuan pasien lansia di berbagai kota, saya ingin membagikan kisah nyata dari ruang praktik saya. Pernah suatu hari, seorang bapak usia 65 tahun dari Semarang datang dengan keluhan ringan, hanya mudah lelah saat naik tangga. Awalnya beliau yakin tidak ada yang serius, tapi setelah pemeriksaan mendalam, ditemukan gangguan jantung yang memerlukan penanganan segera. Ini hanyalah satu dari banyak kasus di mana gejala ringan ternyata menyimpan masalah besar jika dibiarkan. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu berasal dari kota mana dan usia berapa? Tulis di kolom komentar, agar saya dan tim bisa lebih memahami kebutuhan Anda. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, karena saya akan membongkar 10 kebiasaan sepele yang diam-diam melemahkan jantung lansia. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Mari bersama kita jaga jantung, jaga harapan. 1. Kurang gerak, musuh dalam diam. Salah satu musuh terbesar bagi kesehatan jantung di usia lanjut adalah kebiasaan kurang bergerak, namun seringkali hal ini justru dianggap sepele. Banyak lansia dan keluarganya mengira, setelah pensiun dan bertambah usia, tubuh memang lebih baik istirahat saja di rumah. Padahal, justru di usia senja, tubuh sangat membutuhkan aktivitas fisik untuk mempertahankan fungsi organ, termasuk jantung. Berdiam diri terlalu lama membuat otot jantung melemah, sirkulasi darah melambat, dan tekanan darah meningkat perlahan tanpa terasa. Otot dan sendi yang tidak dilatih perlahan akan kehilangan kekuatan, membuat lansia mudah terjatuh atau bahkan sulit melakukan aktivitas sehari-hari yang sederhana. Saya sering menjumpai pasien yang tadinya aktif, namun setelah pensiun memilih untuk hanya duduk menonton televisi sepanjang hari, akhirnya harus menghadapi keluhan mudah lelah, kaki bengkak, hingga jantung berdebar tanpa sebab. Salah satu studi dari American Heart Association menunjukkan bahwa hanya dengan berjalan kaki setidaknya 150 menit seminggu, risiko penyakit jantung pada usia lanjut bisa ditekan hingga 31%. Bahkan, berjalan santai di halaman rumah selama 10 hingga 15 menit setiap pagi atau sore, sudah sangat membantu memperkuat otot jantung dan memperlancar aliran darah. Contohnya, Ibu Siti dari Brebes, yang awalnya hanya duduk sepanjang hari dan sering sesak napas. Setelah membiasakan jalan pagi selama 15 menit disertai peregangan ringan, keluhannya berkurang drastis. Nafas jadi lebih lega, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih segar. Gerak sederhana ini tidak memerlukan biaya, tidak perlu alat khusus, hanya perlu kemauan dan ketekunan. Mulailah dari yang ringan dan perlahan tambah durasinya. Ingat, jantung adalah mesin utama tubuh yang tidak pernah berhenti bekerja. Jika mesin ini dibiarkan tanpa perawatan, kekuatannya akan terus menurun. Maka dari itu, jangan pernah remehkan pentingnya aktivitas fisik harian. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan adalah investasi besar untuk kesehatan jantung dan kualitas hidup di usia senja. Jangan biarkan kebiasaan malas bergerak menjadi musuh dalam diam yang perlahan merenggut vitalitas Anda. 2. Makanan, musuh atau sahabat jantung? Pilihan makanan sehari-hari bisa menjadi penentu utama apakah jantung Anda tetap kuat atau justru perlahan-lahan melemah. Di masyarakat kita, makanan gurih, asin, dan lezat memang sangat digemari, dari lauk bersantan, gorengan, hingga makanan kemasan dan instan yang tinggi garam dan lemak. Banyak lansia yang mengaku selalu makan sayur, tapi di sisi lain tetap gemar menambahkan garam, kecap, atau bumbu instan ke dalam setiap hidangan. Padahal, seiring bertambah usia, tubuh menjadi jauh lebih sensitif terhadap asupan garam dan lemak. Kelebihan natrium menyebabkan cairan tertahan dalam tubuh, volume darah meningkat, dan tekanan darah pun melonjak. Jantung dipaksa memompa lebih keras setiap saat. Begitu pula dengan asupan lemak jenuh dan trans yang banyak ditemukan di gorengan,
makanan cepat saji, dan santan pekat, lemak ini mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menuju jantung jadi tersumbat. Saya pernah merawat Pak Harjo, 73 tahun dari Purbalingga, yang setiap malam makan mie instan dan kerupuk. Ia tak pernah merasa sakit, sampai suatu pagi terbangun dengan pusing berat dan dada sesak, tekanan darahnya pun melonjak tinggi. Setelah ditelusuri, kebiasaan kecil makan makanan asin dan instan itu ternyata selama bertahun-tahun sudah memperberat kerja jantungnya. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, bahkan menyarankan agar lansia membatasi konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari, atau sekitar 1 sendok teh kecil. Namun banyak orang Indonesia mengonsumsi 2 hingga 3 kali lipat jumlah tersebut tanpa disadari. Karena itu, biasakan membaca label makanan, pilih rempah alami sebagai pengganti penyedap, dan perlahan-lahan kurangi asupan garam serta lemak jenuh. Tubuh akan belajar beradaptasi, lidah pun lama-lama terbiasa dengan rasa alami makanan. Jadikan makanan sebagai sahabat bagi jantung Anda, bukan musuh yang tak terlihat. Nikmati aneka sayur rebus, buah segar, lauk panggang atau kukus yang lebih ramah bagi tubuh. Pilihan kecil hari ini akan membuat jantung Anda tetap kuat dan sehat untuk tahun-tahun ke depan. 3. Sarapan, jangan salah pilih. Sarapan adalah waktu penting untuk mengisi ulang energi tubuh setelah beristirahat semalaman. Sayangnya, banyak lansia yang justru memilih menu sarapan kurang sehat, nasi uduk, gorengan, kopi manis, atau roti dengan mentega dan gula, karena terasa lebih lezat dan mengenyangkan. Padahal, kombinasi lemak jenuh, gula tambahan, dan karbohidrat olahan yang tinggi di pagi hari membuat kadar gula darah dan kolesterol melonjak tiba-tiba, memaksa jantung bekerja lebih keras sejak awal hari. Tubuh yang belum sepenuhnya siap menghadapi beban berat ini akhirnya merespon dengan rasa lemas, mengantuk, jantung berdebar, bahkan pusing menjelang siang. Saya teringat kisah Bu Erna, 66 tahun dari Cirebon, yang tiap pagi sarapan lontong sayur dan teh manis, lalu mengeluh sering pusing dan berdebar. Setelah diganti dengan oatmeal, pisang, dan teh tawar, keluhan itu perlahan menghilang dan tubuh terasa jauh lebih ringan. Penelitian dari Harvard School of Public Health juga membuktikan bahwa sarapan tinggi lemak trans dan gula berkorelasi langsung dengan peningkatan risiko penyakit jantung iskemik pada usia lanjut. Tidak perlu sarapan mewah, semangkuk bubur kacang hijau tanpa santan, sepotong ubi kukus, atau potongan buah segar pun sudah cukup memberi energi dan menjaga jantung tetap sehat. Pilih makanan yang memberikan tenaga tanpa membebani jantung. Jika setelah sarapan Anda merasa lemas, mengantuk, atau tubuh terasa berat, saatnya mengganti menu dengan pilihan yang lebih sehat. Awali hari dengan sarapan yang ramah bagi jantung, agar sepanjang hari tubuh terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan semangat tetap terjaga. 4. Alkohol, risiko besar di usia senja. Di beberapa daerah, mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah kecil masih dianggap wajar, bahkan dipercaya bisa menghangatkan badan atau membantu tidur nyenyak. Namun, setelah usia 60 tahun, kemampuan hati untuk memetabolisme alkohol menurun drastis. Alkohol bertahan lebih lama di tubuh, menumpuk dan memberikan dampak yang lebih besar pada jantung serta pembuluh darah. Banyak lansia tidak sadar bahwa segelas anggur, tuak, atau minuman tradisional lainnya yang dikonsumsi secara rutin, sebenarnya dapat memicu gangguan irama jantung dan menaikkan tekanan darah secara signifikan. Saya pernah merawat Pak Bonar, 70 tahun dari Tomohon, yang rutin minum tuak setiap malam. Awalnya tidak ada keluhan berarti, namun suatu hari ia datang dengan denyut jantung tidak teratur dan tekanan darah tinggi. Setelah diperiksa, ternyata kebiasaan minum alkohol itu telah memicu fibrilasi atrium, yaitu gangguan irama jantung yang berbahaya dan dapat berujung pada stroke jika tidak ditangani. Studi dalam Journal of the American College of Cardiology menunjukkan konsumsi alkohol rutin pada lansia meningkatkan risiko gangguan ritme jantung hingga 40% dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. Mengurangi alkohol tidak berarti harus mengubah hidup secara drastis. Cukup batasi hanya untuk momen-momen khusus, atau perlahan hentikan sama sekali, terutama jika ada riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung sebelumnya. Jangan remehkan efek minuman keras, sekecil apapun, di usia lanjut.
Jantung lansia jauh lebih rentan terhadap kerusakan akibat alkohol dibandingkan usia muda. Setiap tegukan bisa membawa risiko lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Jika Anda atau orang terdekat masih menganggap sedikit alkohol tidak masalah, mungkin inilah saatnya mengevaluasi ulang kebiasaan itu demi kesehatan dan masa depan yang lebih baik. 5. Memendam emosi menambah beban jantung. Banyak orang tua yang terbiasa memendam perasaan demi menjaga ketenangan keluarga. Tidak sedikit yang memilih diam, menelan sedih, marah, dan kecewa dalam hati sendiri. Sayangnya, kebiasaan ini justru menambah beban nyata bagi jantung. Setiap kali mengalami stres atau tekanan emosional yang tidak tersalurkan, tubuh akan memproduksi hormon kortisol dan adrenalin yang membuat pembuluh darah menyempit, detak jantung meningkat, dan tekanan darah melonjak. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini mempercepat kerusakan dinding arteri dan memicu berbagai masalah kardiovaskular serius di usia lanjut. Saya pernah menangani Bu Ratna, 65 tahun, pensiunan guru dari Solo yang menjalani pola hidup sehat, makan teratur, jalan pagi setiap hari, dan rutin kontrol tekanan darah, tapi tetap sering nyeri dada dan jantung berdebar. Setelah diskusi mendalam, baru terungkap bahwa beliau memendam kesedihan bertahun-tahun karena kehilangan anak bungsu. Setelah menjalani konseling dan mulai menulis jurnal harian, keluhan jantungnya mulai mereda. Studi dalam Psychosomatic Medicine menunjukkan tekanan emosional yang tidak dikelola dengan baik berkaitan langsung dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner, terutama pada lansia. Mengungkapkan perasaan bukan tanda kelemahan, justru bentuk keberanian untuk merawat diri sendiri. Bapak dan Ibu bisa mulai dari langkah kecil, bercerita kepada sahabat, menulis isi hati di buku harian, atau sekadar menarik napas panjang dan bersyukur saat hati terasa berat. Jangan biarkan jantung ikut memikul beban perasaan yang tak pernah terucap. Dengan membebaskan diri dari stres dan tekanan batin, Anda memberi ruang bagi jantung untuk berdetak lebih ringan, sehat, dan kuat menghadapi hari-hari ke depan. 6. Mendengkur. Waspada sleep apnea, bahaya tersembunyi bagi jantung. Mendengkur saat tidur seringkali dianggap hal wajar atau bahkan candaan di keluarga. Padahal, suara keras saat tidur ini bisa jadi pertanda adanya masalah kesehatan serius bernama sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur di mana saluran napas tertutup sebagian atau seluruhnya saat tidur, menyebabkan napas terhenti berulang kali tanpa disadari. Setiap kali napas berhenti, otak memicu pelepasan hormon stres agar tubuh terbangun dan kembali bernapas. Proses ini berulang-ulang sepanjang malam, menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah melonjak tiba-tiba berkali-kali tanpa terasa oleh penderitanya. Akibatnya, jantung dipaksa bekerja jauh lebih keras saat seharusnya beristirahat. Banyak lansia tidak sadar bahwa rasa lelah yang tidak hilang walau tidur cukup, pusing di pagi hari, atau mudah mengantuk siang hari adalah dampak dari sleep apnea yang tidak terdiagnosis. Saya pernah menangani Pak Dedi, 69 tahun dari Tasikmaya, yang awalnya hanya dianggap suka mendengkur keras. Istrinya yang pertama kali sadar, karena Pak Dedi sering terdiam beberapa detik di antara dengkuran, tanpa napas. Setelah pemeriksaan sleep study, ternyata benar ia mengalami sleep apnea berat. Dengan menggunakan alat bantu cap setiap malam, kualitas tidurnya membaik drastis, tekanan darah lebih stabil, dan jantungnya menjadi jauh lebih kuat. Studi dari European Heart Journal bahkan menemukan bahwa sleep apnea yang dibiarkan pada lansia dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke hingga 2 kali lipat. Jangan anggap mendengkur sebagai hal biasa, apalagi jika disertai keluhan sering terbangun dengan napas terengah, pusing pagi hari, atau tetap merasa lelah walau tidur lama. Bagi lansia, tidur yang berkualitas bukan kemewahan, melainkan kebutuhan vital. Jika ada keluarga atau Anda sendiri mendengkur, konsultasikan ke dokter agar dapat segera ditangani, sehingga jantung tetap sehat di usia senja. 7. Bahaya rokok, bahkan jika bukan perokok, ancaman yang sering diabaikan. Rokok telah lama dikenal sebagai musuh utama kesehatan jantung, tetapi masih banyak lansia yang merasa tidak ada gunanya berhenti karena sudah bertahun-tahun merokok. Bahkan, tak sedikit yang merasa aman karena tidak pernah merokok secara aktif. Padahal, bahaya rokok tidak hanya mengancam perokok, tapi juga siapa saja yang sering terpapar asap rokok, disebut perokok pasif.
Nikotin dan zat beracun lain dalam asap rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit, darah mengental, dan tekanan arteri meningkat. Jantung pun dipaksa bekerja di bawah tekanan tinggi, sementara paru-paru perlahan kehilangan kapasitasnya. Saya masih ingat Pak Burhan, 71 tahun dari Pekalongan, yang tidak pernah merokok. Namun, setiap sore beliau bermain catur di pos ronda yang penuh asap rokok. Selama beberapa bulan, Pak Burhan mulai sering sesak napas dan batuk berkepanjangan. Setelah pemeriksaan, ternyata ia mengalami gangguan aliran darah ke jantung akibat paparan asap rokok teman-temannya. Begitu ia mengurangi paparan asap dan mulai rutin berobat, kondisinya membaik. Penelitian dari American Heart Association menyatakan, berhenti merokok di usia berapapun akan menurunkan risiko penyakit jantung koroner hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bahkan bagi yang tidak pernah merokok, menjauhi lingkungan penuh asap sangat penting untuk perlindungan jantung. Ingat, risiko gangguan jantung tidak berkurang hanya dengan berhenti merokok sendiri, tapi juga dengan menjauhi asap rokok di lingkungan. Ini bukan hanya soal kebiasaan pribadi, melainkan juga perlindungan bagi orang-orang terdekat di sekitar Anda. 8. Paparan layar malam hari, bahaya tersembunyi untuk jantung lansia. Kebiasaan baru di zaman modern yang jarang disadari bahayanya bagi lansia adalah paparan layar televisi, ponsel, atau tablet pada malam hari sebelum tidur. Banyak orang merasa menonton televisi atau menggulir ponsel sebelum tidur bisa membantu relaksasi dan memudahkan tidur. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Cahaya biru dari layar perangkat elektronik menghambat produksi hormon melatonin, zat alami yang membantu tubuh bersiap untuk tidur nyenyak. Ketika melatonin terhambat, tubuh jadi sulit masuk ke fase tidur dalam yang memulihkan, sehingga kualitas tidur memburuk. Tak hanya itu, tidur yang tidak nyenyak atau sering terbangun menyebabkan tekanan darah tidak turun secara optimal di malam hari, membuat jantung kehilangan waktu istirahatnya. Jika berlangsung terus-menerus, ini bisa memicu gangguan irama jantung, peradangan pembuluh darah, dan tekanan darah tinggi kronis. Saya pernah menangani Bu Eru Kamini, 68 tahun dari Banyuwangi, yang setiap malam membiarkan televisi menyala semalaman karena merasa nyaman dengan suara latar. Akibatnya, setiap pagi ia bangun dengan lelah, jantung berdebar, dan tidur tidak segar. Setelah mulai membiasakan mematikan layar 1 jam sebelum tidur dan menggantinya dengan musik lembut, keluhannya membaik dalam beberapa minggu. Studi dalam Journal of Clinical Sleep Medicine juga menunjukkan bahwa lansia yang terpapar cahaya layar lebih dari 2 jam sebelum tidur memiliki kualitas tidur yang buruk dan denyut jantung yang tidak stabil. Maka dari itu, biasakan tidur dalam ruangan gelap dan tenang, matikan layar minimal 1 jam sebelum tidur. Jantung dan otak Anda akan berterima kasih, dan tidur menjadi waktu pemulihan paling alami bagi tubuh lansia. 9. Makanan cepat saji dan gorengan, musuh jantung dalam piring sehari-hari. Di era serba praktis, makanan cepat saji dan gorengan memang menjadi favorit banyak orang, termasuk lansia. Rasanya gurih, renyah, dan mudah didapat, apalagi jika disantap bersama keluarga atau saat berkumpul. Namun, di balik kelezatannya, makanan ini adalah musuh utama jantung. Gorengan dan fast food biasanya tinggi lemak jenuh, lemak trans, garam, serta gula tambahan. Lemak trans dan jenuh mempercepat penumpukan plak di dinding pembuluh darah, menyebabkan aliran darah melambat dan meningkatkan tekanan dalam arteri. Selain itu, kandungan garam yang tinggi menyebabkan cairan tubuh tertahan dan menambah beban kerja jantung. Saya masih ingat Pak Hadi, 67 tahun dari Purworejo, yang terbiasa sarapan gorengan, makan siang mie ayam, dan camilan kerupuk gurih setiap hari. Awalnya tidak ada keluhan, sampai akhirnya ia merasa pusing dan sesak saat berjalan ke masjid. Setelah diperiksa, kolesterolnya tinggi, pembuluh darah mulai menyempit, dan jantung harus bekerja ekstra keras. Penelitian dari British Medical Journal menyebutkan bahwa konsumsi makanan cepat saji 2 kali seminggu atau lebih berhubungan dengan peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 56% pada kelompok lansia. Untungnya, perubahan bisa dimulai kapan saja. Mengganti gorengan dengan makanan kukus, panggang, atau ditumis ringan sangat membantu menurunkan risiko penyakit jantung.
Kini tersedia alat seperti air fryer yang bisa mengurangi minyak tanpa mengorbankan rasa. Pilihan makanan sehat tidak selalu mahal atau susah didapat. Isi piring dengan lebih banyak sayur, lauk rebus, buah segar, dan kurangi gorengan sedikit demi sedikit. Tubuh dan jantung akan merasakan manfaatnya, stamina pun membaik. 10. Kelalaian minum obat, silent killer paling berbahaya di usia lanjut. Poin terakhir ini adalah jebakan yang paling sering tidak disadari para lansia dan keluarga. Kelalaian dalam minum obat, terutama obat tekanan darah, jantung, atau diabetes. Banyak lansia yang sudah mendapat resep dokter, tapi tidak meminum obat secara teratur, entah karena lupa, merasa bosan, atau menganggap tubuh sudah sehat sehingga menghentikan obat tanpa konsultasi. Padahal, tekanan darah tinggi dan gangguan jantung sering disebut silent killer. Tidak terasa gejalanya, tapi diam-diam merusak dinding pembuluh darah, membebani kerja jantung, dan meningkatkan risiko stroke serta serangan jantung dalam waktu singkat. Saya pernah menangani Pak Darto, 70 tahun dari Klaten, yang merasa sehat setelah beberapa bulan minum obat. Tanpa berdiskusi dengan dokter, ia memutuskan berhenti minum obat. 3 minggu kemudian, ia terkena stroke ringan saat bersantai di teras rumah. Proses pemulihan akhirnya memerlukan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar daripada sekadar disiplin minum obat setiap hari. Penelitian dari Journal of Hypertension menegaskan bahwa pasien lansia yang menghentikan obat hipertensi tanpa pengawasan dokter memiliki risiko komplikasi kardiovaskular 2 kali lipat dibanding yang rutin minum obat. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa pusing atau tidak nyaman setelah minum obat, segera konsultasikan ke dokter, karena banyak sekali jenis dan dosis obat yang bisa disesuaikan. Jangan menghentikan obat tanpa arahan medis. Obat bukan sekadar pelengkap, tapi penyelamat kehidupan di usia lanjut. Jantung dan pembuluh darah tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri jika tidak dibantu dari luar. Pastikan hari ini, apakah obat rutin sudah diminum sesuai anjuran? Jika belum, mungkin inilah saatnya mulai kembali menjaga perlindungan terbaik untuk jantung dan tubuh Anda sendiri. Setiap tindakan kecil menjaga disiplin minum obat adalah langkah besar melindungi hidup yang berharga di usia senja. Jantung yang sehat bukan lagi soal usia, tapi soal kebiasaan kecil yang kita pilih dan rawat setiap hari. Dengan mengenali dan memperbaiki hal-hal sederhana dalam keseharian, kita sedang memberi kesempatan bagi tubuh untuk hidup lebih lama dan lebih bermakna. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan jantung di usia senja. Tetap semangat, selalu sayangi diri, dan sampai jumpa di video berikutnya.